Hey guys, welcome to my YouTube channel dan hari ini gue mau bikin podcast perdana gue bahas apa sih itu sports management, bidang kuliah yang mungkin masih kurang familiar bagi banyak orang. Apa sih sports management? Apakah gue mau jadi pelatih? Pelajaran apa yang gue pelajarin? Nah, di sini di episode perdana ini gue mau ada bintang tamu yaitu Colton, anak sports management di Perancis, temen gue, dan kita mau bahas dan diskusi apa itu sports management. Jadi enjoy the video guys. Oke, aduh hari ini gue kedatangan tamu dari Prancis nih, temen gue, em, sesama anak sports management ya, sama-sama ngambil studi sports management, Ya, jurusan manajemen olahraga dari Prancis. Bro, tolong introduce yourself bro. halo semuanya. Selamat malam, selamat siang. Ya, jadi gue temennya Siap. Mike dulu di Lille nih ya. Kita ketemu di Lille ya pertama ya. Yes, yes, yes. Tahun berapa tuh ya Mike? 2022 Tahun kali ya? 2023 ya, 23. 2023 kita lagi acara PPI Lille, lagi Mm-mm. makan-makan. Kita ketemuan pertama kali langsung ngomongin futsal tuh ya, ngomongin sport Yoi. karena emang kita udah saling tahu jurusannya masing-masing. Jadi Mm-mm. gua di sini anak sports management S1 lagi tahun kedua, semester 4 di sekolahnya namanya Win Sport School Lille. Mhm. Win menang, Mhm. sport school sekolah Win Sport School. Cuma buat winner tuh ya? Ya, buat buat pemenang lah. Jadi sekolahnya ini ada banyak cabangnya. Nah, karena Mhm. gue kebetulan lagi tinggal di Lille, jadi gue ngambil di cabang Lille gitu. Dan Mhm. emang 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 gue udah passion dari dulu tuh udah Anjay. olahraga lah. Dan gue udah main futsal dari dulu. Di sini gue main bola juga, ikut di klub bola, ikut liganya juga di sini Liga 3 Mhm. di VIF nama klub bolanya gitu. Jadi Iya. cuma Iya kita kita belum pernah main iya. futsal bareng ya, Mike. Iya kita belum sempet ketemu. Nah jadi gua sama Colton ini kita kenal di Lille karena gue sempet satu semester di Lille dan ketemu kebetulan kenalan sama Colton, ternyata sama-sama anak sports Iya, management, sama-sama ya passionate. passionate, emang 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 passionate banget, emang Mm-mm. hobinya di olahraga, pengen mencoba karir di olahraga ya Ton ya? Ya, gue pas denger juga kayak, oh akhirnya nih ada temen sport management karena jarang ya Iya, dari Indo yang iya, ngambil sport benar manajemen benar, gitu benar di benar, di Perancis. iya, Ada sih tapi paling ya kalau dulu bahasanya tuh staff jadi dia campur sama sains gitu, Mike. yes yes, Jadi Staps, di mereka sini pernah. mereka ya mereka belajar semuanya tuh belajar anatomi lah gitu-gitu juga karena nanti Mhm, bakal bisa jadi medis juga kan mereka. iya, itu sport science ya namanya ya? Iya, kalau kita kan lebih ke Heeh, manajemennya gitu, mhm, antara marketing atau eventnya lah. iya. Terus pas, kenapa milih Prancis, Ton, dibandingin kayak, Jerman atau Inggris gitu? Kan lu anaknya Hmm, bola banget nih, anaknya iya, passionate-nya sepak bola banget, futsal. iya. Kenapa Prancis, Karena Ton? apa ya? Karena ini gue disuruh datang aja sama Mbappe dulu. Suruh datang ya sini sekolah sini gitu katanya. Di calling gue waktu itu Piala Dunia nih 2018. Yalah, dulu sebenarnya gue pengennya ke Jerman tuh Mike. Heeh, Pengennya ke Jerman, tapi jurusannya tetap intinya mhm, gue pengen sports ya, tentang sport lah. sports. Tentang sport terus juga dulu pengennya kalau bisa jadi atletnya juga siapa yang nggak mau gitu kan. Benar 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 benar. Terus pas gue ikut agent dulu, adalah dulu agentnya gue ikutnya nama Euro Management. Nah dulu tuh lebih ramenya di Jerman, orang-orang ke Jerman semua karena ngikut Mhm, Habibie semua tuh nggak tahu tuh nggak ada pikiran Perancis tuh sama sekali. heeh heeh. Terus udah ikut kelasnya, baru ikut berapa minggu tuh. Ikut belajar bahasa Jerman tuh, Pak. Baru lulus SMA tuh.
Heeh. Baru lulus SMA gue ikut kelas Jerman, terus eh apa namanya? Gue denger infonya juga kalau di Jerman itu ada namanya Stuttgart. Pernah denger nggak lu Gue belum student belum call? gue nggak gitu tahu tuh. Gue nggak gitu tahu tuh. Nah, itu jadi kayak penyesuaian lagi setahun lagi tuh. Jadi kita harus ke Oke. SMA lagi. Oke 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 oke. Jadi kan di Indo tuh sekolah sampai SMA kelas 3 itu kan 12 tahun kan. Mm-mm. Nah, kalau di Jerman tuh 13 tahun. Wah, prosesnya lama ya. Jadi di situ gue kayak emang jujur nih agak mager ya setahun lagi tuh. Iya, jadi pertimbangan Terus ya ya berarti ya. udah akhirnya gue nanya-nanya sama guru-guru dan sama penanggung jawabnya Euro lah kayak gimana nih kalau ganti negara aja. Ya, emang mungkin juga gue juga nggak terlalu pengen Jerman kali ya. Mm-mm-mm. Karena kan jurusannya juga nggak terlalu yang kayak sport harus ke Jerman gitu beda sama yang kayak teknik gitu-gitu kan. Yes, yes. Kayak teknik gitu engineer atau apalah kan kayak keren banget gitu ke Jerman bagus. Iya, Sedangkan kalau sport ya di Perancis juga nggak kalah keren gitu. mm-mm. Akhirnya ya udahlah kita Iya. belok ke Perancis. Welcome Ja- Paris eh, lah. Welcome yoi. Perancis lah, welcome Iya. Perancis gitu. Karena dulu niatnya itu aja sih karena nggak mau student college. Iya, iya. Mikirnya kayak lama. Nggak tahu di Perancis Iya. juga lama nih. Bener. Ternyata direkomendasiin sama agency ke Jerman, cuma karena prosesnya lebih lama, ya udahlah, nemu Mm-mm. sekolah lain juga, sport school di Iya, Prancis, akhirnya milih ke Prancis. Nah, tapi Perancis. kalau misalnya banyak kalau misalnya gue bikin konten juga di TikTok, ada potongan-potongan nih, Ton. Sports management itu apa sih menurut lu? Kayak kita belajar sport management, orang-orang pada nanya, "Ini, Hmm. mau jadi apa, Bang? Mau jadi pelatih? Atau mau jadi, apa sih, kayak fisioterapis atau apa gitu?" Coba kalau menurut lu gimana, Ton? Ah, kalau yang tebakan pertama bener tuh. Kalau yang tebakan kedua menurut gua itu lebih ke staff sekali ya. Heeh, Karena kan kita kan sports management dari namanya aja udah manajemen. Berarti kita eh apa kayak memanage lah, memanage karena olahraga kan pasti nggak cuman atlet doang nih. Di belakangnya pasti ada yang manage yes, gitu. Ya, yes, seorang Ronaldo aja dia pasti kan yang timnya ngurusin banyak ya. sponsor dia kan ada tuh di belakangnya tuh orang-orang Mhm lagi tuh. mhm Terus misalnya NFL gitu, nyari kemarin Super Bowl, halftime misalnya. Itu ada lagi orang-orangnya tuh, orang event, mhm sports event. mhm Nah, ada lagi yang mempromosikan halftime-nya misalnya. Nah, itu orang marketingnya lagi. Jadi kita tuh di sports management tuh di dua itulah, dua pilar itu tuh, manajemen iya, eh, event sama marketing gitu. Kalau misalkan fisioterapis ya lebih ke staff sih yang sport science. Jadi gitulah tugas kita. mhm mhm. Di Nah, ya, kalau mau iya. jadi pelatih juga bisa sih, bisa ambil yang eh Kayak lisensinya eh, beda ya kalau pelatih mah, bukan sport iya, management gitu. karena itu di staff juga lebih kemungkinan besarnya di staff sih. Kalau di kita tuh lebih ke apa ya? Lebih ke Ya jadi pengelola lah, manajer ya gitu, iya, ngelola apa. kayak ya kayak manage lah dari namanya kan udah memanage. Iya. Nah nih Atau udah bisa jadi dijelasin nih. kayak ini apa? eh Agent misalnya, agent pemain Heeh, gitu. yes. Bisa Nah tuh. nih, nah buat temen-temen kalau misalnya ada yang tertarik atau, penasaran tentang sports management nih, tadi Colter udah jelasin pakai contoh-contohnya yang spesifik kayak Super Bowl, Cristiano Ronaldo. Jadi kan emang olahraga itu kan nggak cuma soal pemain, Ronaldo nyetak gol Mhm, atau NFL mhm, pertandingannya, cuma ada sisi lain dari segi iya, marketingnya, sisi bisnisnya, sisi entertainment-nya, kayak Super Bowl kan mhm, tuh music-music mhm, harus ada yang tanggung jawab tuh, ada yang harus bikin setiap tahun acaranya tuh selalu keren gitu loh, nggak cuma iya, dari sisi pertandingan, tapi dari sisi entertainment, dari musik kayak tahun ini keren, tahun depan harus lebih keren lagi. Kayak Ronaldo Ronaldo juga punya tim
public relation-nya, yang ngelola Ya, sosial media dia gitu ya, Ton, ya berarti ya? benar benar, ada Nah agensinya juga, heeh, gitu. jadi bukan jadi pelatih, tapi lebih mengelola, kegiatan olahraga, gimana Mhm, cara bisa mengelolanya dengan baik lah gitu. Nah, iya. terus pas, mutusin untuk belajar sports management, orang tua full support gak, Ton? Atau kayak awal-awal kayak, "Ini mau mau jadi pelatih, mau ngapain belajar sports management?" Gitu loh. Menurut Wah, lu gimana tuh? full sih, full support sih, full support, Wah, alhamdulillah. oke. Iya, jadi awalnya dulu, eee, mikirnya bukan ke sports manajemennya sih, kalau orang Mhm, tua mah, mikirnya apa ke tuh? luar negerinya aja dulu tuh. Ah, oke Jadi udah oke. hashtag kabur aja dulu tuh, dulu Waduh waduh waduh. Aduh, kabur aja dulu guys nih, hashtag aduh hashtag waduh. kabur aja dulu ya Mhm udah mhm. duluan nih gua nih, Yes sorry-sorry aja yes. ya teman-teman ya. Lebih ke itunya aja sih, Heeh. karena kuliah di luar negeri, Ah, oke. dikira Wah, kan enak banget ya, Ton, ya. Bersyukur banget heeh, orang tua full support, yang penting cari support, ilmu ya ke luar negeri ya, baru kayak pas cari ditanya ilmu. jurusannya apa, ya sport, oh pas lah kan gue suka futsal gitu-gitu kan, bola Mhm lah, mhm. pas lah emang di bidangnya gini-gini. Karena kan setahu gua nih, jurusan sport gitu kan di Indo masih jarang ya, Mike, ya. Yes yes. Dan ada juga itu di UNJ, paling jadi Iya, guru ada olahraga. UNJ, UNESA yang Heeh, gue tahu. Tapi mhm. ya Nah, masih kayak masih di bawah radar gitulah, masih di nggak bawah radar. sepopuler ya di sini gitu loh. Kalau di sini tuh lebih lebih ber bermacam-macam inilah, apa, Yes yes. jurusan lagi nanti, bakal kepecah-pecah lagi gitu, mau jadi apanya tuh bisa. Kayak misalnya entar yang bilang itu tadi mau jadi pelatih, bisa lagi kalau mau jadi pelatih, tapi nanti ngambil lisensi lagi gitu. Yes, nggak bisa langsung ini ya. Heeh, Oke. gitulah. Terus Ton, kalau di kelas, kalau sports management student, bisa kasih contoh nggak kelasnya ngapain sih, belajar apa gitu loh? Kelasnya ya, kalau Heeh, kelasnya di kelas belajar apa basic tuh? sih, basic. Misalnya kalau dulu itu gue waktu tahun pertama, eee, sports management ada ekonomi. Mhm, Ekonomi ada oke oke. ekonomi ada, karena kan kalau biasanya kalau tahun pertama kan masih basic belajarinnya ya, kayak Yes, kita masih mencari jati diri lah istilahnya. bener. Jadi Masih semuanya kita intro. pelajarin, Mhm masih entar mhm. misalnya mau main ke, sales, mau jadi sales atau apa, ke marketing gitu-gitu, atau entar mau ke event gitu-gitu, semuanya kita pelajarin. Matematika juga ada, yang Oke, paling gue benci yes. aja masih ada tuh, aduh, untungnya lulus. Tuh, Terus basic lah, bahasa Inggris ada, terus, mmm, pelajaran sports event ada. Terus, e-sport juga ada, karena lagi maraknya sekarang e-sport. yes yes E-sport yes. lagi naik, guys. Mhm mhm. Udah mulai udah mulai diakui dunia dia. Dan terus apalagi ya, ada, eee, lebih banyaknya ini sih, study case gitu sih. Mmm, Study case kayak misalnya kita mau buka perusahaan atau apa, atau buka event, ngejalanin event gitu-gitu sih. mhm mhm. Nah, Itu jadi tadi banyak. tadi, materi-materi yang lu dijelasin kayak ekonomi, ada matematika Mhm, lagi, ada hitung-hitungan, angka, biarpun mhm. anak, sports nih, anak Hukum juga ada olahraga. hukum, gue baru ingat, hukum Iya, juga ada. oke, hukum, walaupun anak sports kita tetap harus belajar gini-gini semua ya, tentunya pasti Tetap masih semuanya pasti nyenggol ke olahraga ya, topik itu selalu ada relevansinya sama olahraga nggak tetap, sih, Ton? Kayak belajar iya, matematika pasti ada hubungannya sama olahraga nih, mhm, yang mhm, misalnya kayak tadi lu sebutin juga ada case study-nya, ada mhm, studi kasus tentang misalnya kayak contohnya sports, club gitu ya, Ton, ya? mhm. Sports club juga ada, semuanya adalah apa namanya, strategi komunikasi juga ada, maksudnya bukan komunikasi ngomong ya, ini Yes, komunikasinya gue juga baru tahu, dia apa, sport juga mikirin itu tuh, sosial media gitu-gitu. mhm, Kayak apa namanya, persentase misalnya dari video apa,
nanti bakal kalau misalnya di sosial media bahasanya apa ya, bahasa gaulnya Yes, reach rich, kali rich, ya, rich, gitu kan, yes, reach, yes, rich. engagement engagement Yes, gitu-gitu. engagement, rich, Nah, bener. itu kita kita lagi pelajarin lagi, ada rumusnya juga tuh kayak gitu-gitu. Yes, benar, benar, Kita benar. juga Iya, dapat juga tuh di sports management iya, gitu. ya gitu guys, karena ya industri Informatik olahraga, juga ada, iya, iya. Industri informatik olahraga juga tuh ada. menarik banget ya, soalnya Mhm, mmm, semua orang pasti nonton olahraga apapun itulah, kayak iya, banyak kayak konsumsinya tuh tinggi banget, entah sepak bola, entah basket. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, ini yang harus kita pelajarin gitu di sports management. Dan, gua sama Colton kita belajar sport management, kita belajar hal-hal seperti ini ya, Ton, ya, mhm, ekonomi, matematika, ada, marketing, komunikasi, itu ada semuanya ada yang semua. relevan sama kejadian yang ada di industri olahraga sekarang nih. Jadi ini Mhm, bener-bener, menarik banget ya, Ton, ya, sebenarnya ya, Ton, pelajarannya, Ton? akuntansi aja dapet tuh Iya akuntansi. tuh, akuntansi. Yang menarik tuh kalau dari sekolah gua nih atau kalau sekolah lain, sekolah gua tuh lebih mikirnya dia terjun ke lapangan. Jadi Mhm, ada namanya misi profesional. Misi profesional oke, gitu apa kita tuh? harus 14 misi nih dalam setahun ajaran, kita jadi volunteer gitu. Jadi Wah, volunteer menarik di, banget. klub atau asosiasi atau federasi di mana aja. Jadi Mhm, makanya gue sering kayak jadi volunteer misalnya di pertandingan sepak bola, misalnya di Lille gitu atau mhm, di Dunkirk misalnya gitu atau mhm, di basket di mana aja gue iya, jadi volunteer. Jadi tapi dari situ kita tahu tuh sistemnya gimana gitu, iya. kayak ada Tapi nih sebelumnya, Ton, lembaga VIP. sebelumnya, Ton, volunteer buat teman-teman yang nanti nonton nggak tahu volunteer itu apa? Volunteer itu apa sih, Ton? Volunteering? Wah, volunteer itu bukan bahasa Indonesia itu ya? Volunteering Apa itu ya apa, bahasa Ton? Indonesianya? Ya, Eee, mungkin ya jelasin aja, Ton, kayak kerja, apa, gimana kita Volunteer tuh kayak, sebenarnya tugas dari sekolah nih. Jadi, mhm, sebenarnya wajib berarti kan kalau tugas dari sekolah kan, karena kita harus menemukan 14 misi ini gitu dalam setahun. Tapi tetap dibilangnya volunteer karena kita nggak dibayar. yes, Intinya kalau kita nggak dibayar itu, berarti kita itu volunteer. Jadi gua misalnya ambil contoh waktu itu gua pertandingan sepak bola Dunkirk versus, Paris FC misalnya, Dunkirk tuh, klub sepak bola di Prancis, Prancis divisi 2 dia, divisi divisi 2. 2. Mhm. Gua waktu itu volunteer jadi, servis VIP, terus, ngurusin, apa namanya, apa, tiketing gitu, Mhm, jual mhm, jual mhm. tiket gitu-gitu. Terus setelah itu gue beresin sofa-sofanya VIP, terus gue ngurusin, Mhm. servis VIP-nya juga gitu-gitu. Nah Nah, itu iya, salah menarik satu banget misi tuh. contohnya, volunteer. Nah itu nggak dibayar Iya, menarik gitu. banget. Nah, Tapi tapi kalau habis dari itu gua volunteer tuh kompetisi kadang kita selalu nggak apa, kalau dari gua sendiri volunteer kadang, nggak diwajibkan, kadang wajib gitu loh. Kadang mhm, ditawarin sama, profesor gua, guru-guru gua, iya "Eh, ini ada event sepak bola atau ada event, iya, balap sepeda, balap, atau lomba mhm, lari, kalian mau nggak nih ikutan volunteer buat tahu gimana rasanya iya kerja, gimana rasanya kerja buat sebuah event olahraga tanpa iya, dibayar." Tentu aja namanya juga volunteer nggak dibayar, cuma dengan kita bervolunteer kita jadi tahu gimana rasanya kerja, kita dapat experience-nya, kita bisa ngerasain, ya kadang kita cuma dapat makan, kadang juga nggak dapet ya, Ton, ya. Cuma mhm, ya di situ serunya belajar banyak, kenalan sama orang-orang baru, kenalan sama benar. peserta. Karena kan dari situ kita bisa aja nanti ada peluang magang atau misalnya kalau udah lulus ya dapat kenalan bisa kerja full Yes, time yes, misalnya di klub itu yes, gitu. iya. Terus sebenarnya itu yang ditawarin itu juga dari sekolah gue banyak tuh Mike. Mhm, mhm. Puluhan juga ada kali karena kan sekolah gue ada partner gitu ya. Partner Yes. itu kayak kerjasama lah, kerjasama sama klub-klub gitu.
Cuman balik lagi ke kitanya, kita milih aja, kita mau yang mana gitu. Mhm Sekolah mah tetap ngasih mhm. yang sebisanya lah. Kalau Bener bener misalkan bener. kita dapat nggak dari sekolah juga bisa. Yes. Kita milih sendiri misalnya nyari di internet gitu. Misalnya open volunteer. Gue pernah sekali karena gue pengen iseng aja, pengen Mhm. pengen nyobain volunteer di maraton di Paris waktu itu. Gue nyari, Iya gue tahu, gue liat di LinkedIn lu tuh. gue nyari maraton Paris volunteer gitu. Banyak tuh, nemu gue langsung open volunteer daftar, daftar tuh gue langsung. Ya udah akhirnya itu nggak dari sekolah, gue nyari sendiri, tapi tetap Yes. bisa divalide karena ya Iya, ibaratnya tetap itu volunteer gitu. Tapi yes. ya basicnya itu tugas sekolah. Jadi ya awalnya basicnya wajib gitu. Kalau kita nggak nemuin 14 ya kita nggak lulus Mhm mhm. gitu. Oke. Iya, temen-temen ini si Colton, temen gue ini, udah punya banyak pengalaman loh selama di Prancis. Dari LinkedIn-nya ya, dia udah pernah volunteer di klub, rugby, Ya pernah olahraga rugby guys kalau mau yang lihat, ya tabrak-tabrak kalau itu. lihat langsung lihat LinkedIn gue aja tuh. Heeh, rugby. Terus pernah volunteer juga buat, klub sepak bola yang tadi dia udah sebut tuh, Hmm, Dunkirk pernah juga. Ada Pernah lagi volunteer di, Valencia. klub klub basket juga ya, Ton, ya? Ya Klub benar. basket sama tadi Hampir juga dia semua udah, iya, tadi hampir dia juga semua. udah mention, lomba lari maraton tuh di Paris. Jadi dia Voli juga udah voli. voli, nah tuh dia di sini Mhm, udah gila, dia cari banyak semua mhm, volunteer, dia cobain, dia rasain gimana mhm, caranya kerja buat organisasi sepak bola, basket, eee, mhm. rugby, lomba lari juga. Jadi Colton nih kita kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya bisa langsung ke LinkedIn-nya Colton, nanti gua Atau cantumin di Instagram aja bawah. juga bisa, Instagram Instagram. juga nanti, Instagram, Jadi bisa lihat gitu. konten-konten keren gitu Iya kan. iya. Iya, Colton Colton juga seneng main ini guys, main, lagi demen main snowboarding nih, Ski, iya, snowboard. Nah, ini aja snowboarding. lagi ngulik-ngulik sport kalau kita bahasa ngomongin sport diver ya. Itu Oh ini outdoor sport kayak apa winter namanya? sports gitu ya? Winter Sport sport, winter sport. winter Winter sport sports, ya. mhm. Iya nih, Kali aja kan si entar Colton, bisa volunteer yes, atau kerja iya di bisa ada eh, kesempatan, X iya bener. X game gitu ya. Bener bener. Iya nih, Colton juga sering bikin konten-konten, snowboarding, main di gunung-gunung terus dia guys, ski sama snowboarding, nge-coaching temen-temennya dia juga, karena dia udah jago nih Iya. sekarang nih si Colton. Wah, kemarin bener gue baru volunteer ke Syamrus Di ini ya, oh di tempat di resort itu Sentul, jadi resort ya mentor resort ski ya? gue di sana. Kemarin tuh hari itu. Resort ya Resort itu ya? itu, resort apa namanya? eh Resort di dekat Grenoble, dekat Grenoble. Oke, iya. Jadi di kotanya itu namanya Grenoble. Itu kayak apa? Ibu kotanya Alps gitu. Jadi kalau mau ngeski, snowboard, biasanya kita ke Mhm. Grenoble Wah, asik banget untuk ya. checkpoint. Habis itu kita Mhm, naik ke gunung ke atas, naik naik apa? Naik bis rame-rame gitu. iya. Wah, beneran kabur Seru aja sih, dulu sport nih orang ya. ininya banyak, Semua banyak beneran kabur aja eksplornya sih. dulu nih si Colton nih guys. Iya, ngobrolnya dulu nih udah duluan. Ikutlah. Iya, kapan-kapan dah mau belajar ski sama Colton. Gua udah tanya Colton, "Ton, nggak susah nggak sih?" "Iya bisa kalau latihan." Gue kayak, "Ah, ya udah nanti kapan-kapan Bisa. next kalau ada acara PPI gua ikutan." Harusnya kemarin ikut tuh lu, Iya, cuma masih weekend. sibuk nih sekarang, masih ngumpul-ngumpulin tugas, Pak. Aman aman. Entar aku kabarin aja Siap siap, kalau mau main. heeh. Biar Oke, langsung Ton, jago. jadi, eee, gua mau nanya goal goal setelah, lulus mau, ngapain di industri olahraga? Atau mungkin motivasi lu mau kerja di, bidang apa di olahraga nanti? Kalau misalnya nanti udah lulus, cita-cita, mimpi, apa, Ton?
cita-cita mimpi dulu ya, kalau dulu mah pengennya jadi atletnya kan. Heeh, Cuman kayak kalau sekarang kayaknya udah 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 pensiun, di belakang pensiun layar aja dini. ya? Di belakang Iya, layar aja sekarang ya? sekarang lebih ke kita udah ke belakang layar aja karena emang udah ikutin arus sekolah kan Mhm, dan emang udah eh, apa namanya udah cukup mengenal dalamnya gitu jadi dan jadinya lebih tertarik gitu. Tertarik nyemplung di balik layar misalnya kayak mhm, agent pemain atau mhm, eh, IO misalnya IO buat maraton atau bola atau basket gitu-gitu. Atau iya kayak sekarang kan gue juga lagi tertarik di winter sport gitu kan. Boleh juga tuh winter sport tuh. mhm. Event-event winter Oke. sport gitu. Iya, menarik ya. Berarti sekarang, plan-nya pengen pengen terjun di bidang olahraga, tapi yang ngelola event-nya ya, Ton, ya berarti ya? Kalau gue lebih ke kan tadi gue bilang di awal banget kan sport Iya, management ada dua kan, event dan marketing. Kalau gue yes. sekarang nih udah lebih tertariknya di event karena emang gue suka banget apa suka terjun ke lapangan. Kayak gue pengen pengen organisir gitu, pengen manage Mhm, event mhm, mhm. gitu. Jadi lebih ke event sih gue Mike. Lebih ke Siap, sports event, ngadain event IO gitu-gitu. siap. Terus sekarang Kalau lu ada masih sama aja ya, sama juga ya. kenapa? Kalau lu sama juga ya di master itu ya. Iya, jadi, buat temen-temen yang nggak tahu, gua itu S2 di Sports Management, di Prancis juga, tapi program gua program Erasmus, pindah-pindah negara tiap semester, ya intinya gitu, dan sekarang Capek tuh ya. lagi selesai. Capek, bener, capek pindah-pindah negaranya. Tapi seru juga kenalan sama temen-temen, punya banyak temen, Iya. ketemu Colton, walaupun Mm-mm. kita stay di kota Lille cuma gua stay di kota Lille cuma sebentar, Semester. tapi kenalan sama Colton, kenalan sama yang lain. Ya gitu Iya. guys, jadi sekarang plan gua mau ngurusin tesis sambil, lanjut magang dan ya begitulah. Dan si Mike juga nih baru Yes. dapat magang nih kayaknya Oh ya. iya, puji Tuhan baru dapat magang. Berarti ntar pindah kota atau gimana tuh? Yes, nanti pindah kota di Annecy, Colton pasti tahu lah, Colton udah orang paling Prancis sih Colton, udah ke semua Iya. kota udah dijajahi, udah dijelajahi sama si Colton. Mm-mm. Colton in Paris ini udah bukan Emily Colton in in Paris. Paris, yes. Mm. Terus sekarang plan-nya apa, Ton? Lagi nyari magang ya? Kemarin sempet nanya-nanya gua. Nah, iya benar. Sama. Kita kayaknya apa jadwalnya mirip-mirip ya. Yes. Buat Cuman syarat gue kelulusan lagi sendiri, nyari magang. kalau buat lu itu buat syarat syarat untuk kayak lulus lulus atau semester atau ini Apa yang nih? magang yang kali ini yang lu pengen Oh iya. jalanin, lu kan sempet nanya ke gua magang gitu-gitu, yang ini diwajibkan atau emang ini kemauan lu sendiri? Iya jadi magang ini tuh kalau di sekolah gue ada tiap tahun. Oke, Jadi itu jadi syarat kelulusan juga gitu. Tiap mhm, tahun kita ada magang. Kemarin juga waktu tahun pertama gue juga ada magang. eh Waktu itu 3 bulan minimal dari sekolahnya. Tahun ini minimal 2 bulan dikurangin karena di Perancis itu hukumnya kalau misalkan kita magang 3 bulan itu harus dibayar oke, gitu. yes, Nah, heeh, karena kita masih anak kicik-kicik, masih anak S1, bener, banyak temen yang kesulitan dapat magang karena harus dibayar. mhm, Makanya mungkin dari sekolah ngelihat problem itu jadi dikurangin jadi 2 bulan gitu. Jadi tahun ini dua oke. bulan, nanti tahun terakhir itu program sekolah kuliah. Gitu ya kalau di Indo apa bahasanya? Sekolah kuliahnya? Alternons? Iya, iya, mungkin kayaknya kuliah malam sih biasanya kalau di Indonesia terkenalnya tuh Oh, kalau kuliah mhm kuliah kelas malam kan yang biar siangnya mhm.
siangnya bisa pagi siang sorenya kerja terus kuliahnya malam. Dan tadi siang nih Iya. gue baru nyampe dari Grenoble. Gue Mhm. langsung ini interview tuh Mike. Interview sama yang mana nih? Iya, Ada lagi yang menarik? ada ada apa namanya gue dihubungin, bukan dibalas lah karena kan kita apply ke banyak ini ya, banyak Yes. eh, perusahaan. Ada yang Mhm bales mhm. kayak dia minta portofolio gue, terus akhirnya gue bikin portofolio karena sebelumnya gue belum punya. Mhm. Gue kirim, dia langsung tertarik, terus dia ngajak teleponan. Hari ini gue teleponan, Waduh, terus dia asik. oke buat next, next buat minggu depan interview fisik gitu. Semoga aja nih, doain aja nih, Amin 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 amin. doain aja. Dia jadi di ini tapi nih gue, karena kan gue mainnya futsal bola ya. Ini komunitas em, basket terbesar di Paris. Wah, keren Jadi banget. main Luar basket biasa. nih gue nih sekarang. Luar biasa nih teman kita, Colton. Wah, Emang gitu lah gila. makanya Mhm mhm. enaknya sport kita bisa nyemplung kemana-mana. Yes, Gitu. benar. Jadi nggak cuma belajar doang, cuma udah denger Mhm, tadi ceritanya dari Colton, belajar belajar hal-hal yang biasanya kita pelajarin di kuliah, kayak iya layaknya pelajar mahasiswa lain, belajar ekonomi, belajar marketing, ada akuntansi, hukum, iya, terus, nggak lupa, kuliah di sini harus wajibin harus ada volunteer, harus ada mhm, magang, biar kita nggak cuma belajar di kelas, cuma kita juga, punya pengalaman experience real life bener, bersama organisasi, sama klub, sama mhm, federasi, ya bener, gitu banget. Jadi, guys, jadi kalian udah ngerti ya sekarang anak sports management itu ngapain kerjaannya, nggak selalu jadi pelatih, nggak cuma jadi pelatih, karena kalau mau jadi pelatih tuh step-nya beda, harus ambil license ambil tertentu, lisensi lagi tapi ya, kita orang-orang yang bakal bekerja di balik layar, ngurusin mhm, gimana klub atau acara event olahraga sukses. gokil, Gitu bener deh. banget nih Bang Aduh, Mike. thank you banget Colton udah join, Wih, podcast nggak episode berasa nih ya, pertama. iya, Kita, apa sih kalau bahasa Inggrisnya debunk debunk apa sih kayak, eee, inilah kayak jelasin apa sih sports management itu ke teman-teman kalau mhm, misalnya ada yang mau lanjut kuliah atau yang mau nyari lagi bingung mau nyari jurusan apa gitu. kalau ada yang mau nanya-nanya juga tanya Iya aja langsung, iya nanti kita, gue cantumin infonya Colton, mhm, Instagram, LinkedIn. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang boleh, tertarik, ada yang mau tanya-tanya bisa langsung, reach out ke Colton dari Instagram, iya, ke LinkedIn juga kalau mau lebih profesional. Iya gitu sih. Ton, thank you banget ya gimana Ton udah sempetin waktu wah, sharing-sharing-nya. sama-sama nih, thank you juga nih. Semoga bisa lanjut ke tahap Seru juga nih yang berikutnya. ngobrol-ngobrol gini ya. Yes, seru seru Hmm. seru. Semoga bisa keterima Thank you magangnya. juga nih Mike ya, udah diundang gini Sama-sama nih. Bro, sama-sama udah nyediain waktunya. Aman. Guys, thank you so much for watching this podcast. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi dengan apa itu sports management. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik, punya pertanyaan, boleh banget tanya di bawah. Dan feedback kalian juga penting banget buat podcast perdana ini. Gue tahu masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus perlu diperbaikin dari sisi alur podcastnya misalnya. Jadi feedback kalian sangat berharga, boleh banget ditulis semau kalian. So karena gue akan bikin video podcast selanjutnya atau bikin konten-konten selanjutnya yang lebih menarik lagi. So thank you so much and I'll see you in next video. Jangan lupa subscribe dan support channel YouTube gue untuk konten-konten sports selanjutnya. See ya.